Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat, azani Allah wa iyyakum. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang teramat besar bagi umat manusia adalah Al-Qur'anul Karim dan hidayah untuk mengambil petunjuk yang ada di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman: Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Penjelasan tentang apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mushafnya ada di hadapan kita. Ayat-ayatnya mudah untuk dibaca, namun tidak setiap orang mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan untuk bermuamalah dengan sebaik-baiknya terhadap kalam ilahi. Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari seluruh umat manusia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kepadanya kitabnya yang mulia, tidak serta-merta memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Maka sebagaimana Allah telah memilih nabinya, Allah hanya memilih dari sebagian umat manusia untuk menjadi pengikut nabinya. Jemaah yang dirahmati Allah, mereka yang telah mendapatkan karunia al-Islam, mendapatkan karunia al-Iman, mereka adalah merupakan umat yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, hidayah fit tariqah syai'un wa hidayah ala tariqah syai'un akhar. Bahwasanya hidayah menuju al-Islam dan al-Iman adalah satu perkara, dan hidayah untuk tetap berada di dalam iman dan Islam adalah perkara yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi setiap orang yang bisa istiqamah, tegak lurus di atas jalan Al-Qur'anul Karim, di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mendapatkan kekhawatiran, mereka juga tidak akan mendapatkan kesedihan, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman: Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala
sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran atau rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun di dalam kehidupan dunia, karena mereka menghadapi segala problematika dengan iman dan Islam, sungguh berbeda mereka yang menghadapi dunia ini dengan tanpa iman dan yang menghadapi dunia ini dengan iman. Sungguh apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, agar engkau beriman dengan qadar atau takdir yang baik atau yang buruk adalah merupakan pegangan yang teramat kuat bagi seorang muslim. Apa yang dia hadapi di alam kehidupan dunia ini, baik itu perkara yang menyenangkan atau perkara yang menyedihkan, dia usahakan untuk tetap berada di dalam kaidah-kaidah syar'i. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang lapang adalah ujian, yang sempit adalah ujian, kekayaan adalah ujian, kemiskinan adalah ujian, kehidupan yang mudah adalah ujian, dan kehidupan yang susah juga merupakan ujian. Maka sedikit dari hamba-hamba Allah yang merasakan bahwasanya hal tersebut adalah selalu harus menjadi perhatian bagi dirinya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketenteraman di dunia. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin, sesungguhnya perkaranya semua yang berada di dalam kebaikan. Apabila dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, dan itu adalah kebahagiaan baginya atau kebaikan bagi dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah, orang yang bersyukur di saat lapang, orang yang bersabar di saat sempit adalah merupakan sikap istiqomah, dan itu adalah salah satu contoh bahwasanya orang yang istiqomah itu selalu dalam keadaan baik. Adapun di akhirat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'un bima kanu ya'malun. Mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan atas apa yang mereka amalkan dan apa yang mereka usahakan. Jamaah yang dirahmati Allah, iman dan Islam, kemudian rincian dari sikap iman dan Islam, baik di dalam hatinya ataupun pada lisannya atau di dalam amal perbuatannya, adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita tidak termasuk orang-orang yang memilih Islam. Tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, kita belum tentu menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memahami hal ini menjadikan kita terus ingin menjaga nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebab sedikit orang yang mendapatkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa orang-orang yang berada di dalam keimanan dan keislaman, mereka itu adalah kasyamati 'alal ba'ir, seperti sebuah titik tai lalat di atas seekor unta. Dibandingkan dengan badan seekor unta yang begitu besar, setitik tai lalat hanyalah satu bagian kecil. Dan itulah orang-orang yang beriman di antara mereka yang kafir, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, di antara mereka yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjaga karunia ini, jamaah yang dirahmati Allah,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita selalu berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Di tengah berbagai cobaan dan berbagai ujian, di tengah berbagai kesulitan, di tengah ketidakmampuan kita untuk memahami terkadang apa yang sedang terjadi, manusia dengan berbagai corak mereka dan ragam perbuatan yang seakan-akan jauh dari agama, kita menilai bahwa orang tersebut tidak kokoh agamanya. Kita menilai bahwa orang tersebut tidak komitmen terhadap agamanya. Apabila hal itu terjadi, maka yang berhak untuk dinilai sebelum menilai orang lain adalah diri kita sendiri. Sehingga doa ini adalah doa yang pantas untuk kita ulang-ulang. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Dan betapa manusia mudah berubah, baik perkataan hatinya ataupun perkataan lisannya ataupun amal perbuatannya. Di pagi hari dia seakan adalah orang yang saleh, berada di masjid membaca Al-Quran bersama orang-orang yang menegakkan salat. Di sore hari mungkin dia sedang berada di dalam kemaksiatan, kemungkaran, seakan-akan begitu jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan istri yaitu Ummu Salamah yang mengatakan, wahai Rasulullah, apakah hati manusia itu bisa berbolak-balik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, iya, hati manusia itu sangat mudah untuk berbolak-balik. Ma min khalqillah min bani adam min basharin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Tidaklah dari seorang manusia pun di antara hamba Allah keturunan Adam melainkan hatinya di antara dua jari dari jari jemari Allah. Fa in syaa'a aqamahu wa in syaa'a azalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan tetapkan, kokohkan dan luruskan hatinya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka tiba-tiba hati seorang manusia itu akan berubah. Tidak hanya berubah dari kesalihan kepada dosa, bahkan berubah dari iman kepada kekufuran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqamah di atas jalannya yang lurus, dan tidak ada jalan yang lebih lurus dari jalan Islam yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaannya untuk menjaga hati beliau di dalam iman dan Islam adalah bangun di malam hari, kemudian salat malam. Dan di antara doa yang beliau ucapkan ketika salat malam adalah seperti yang dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya, bi ayyi syai'in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu min al-lail. Dengan apa doa iftitah yang dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melakukan salat malam? Maka Aisyah mengatakan beliau berdoa, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika
ila siratal mustaqim. Di akhir doa tersebut Nabi SAW berdoa agar ditunjuki jalan yang lurus. Ini yang kita katakan pula bahwa hidayah untuk tetap berada di dalam iman dan Islam adalah perkara yang kedua. Terkadang kita harus belajar untuk mengetahui bahwasanya apa yang kita lakukan adalah sudah sesuai dengan Islam, apa yang kita sikapi adalah sudah sesuai dengan Al-Quran Karim. Demikian sehingga para ulama mengatakan bahwasanya yang paling manfaat di antara sekian banyak doa adalah doa untuk berada di atas jalan yang lurus dan kukuh mantap di atas jalan tersebut sampai ajal menjumpai seseorang. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala bahwasanya ketika beliau membaca firman Allah ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka beliau berdoa, Allahumma anta rabbana farzuqnal istiqamah, ya Allah engkau adalah Rabb kami, maka karuniakanlah kepada kami istiqamah di atas jalan. Jemaah yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah petunjuk kepada kita atas jalan yang telah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh, supaya kita bisa membedakan manakah yang benar dan manakah yang salah, yang benar untuk diikuti dan yang salah untuk ditinggalkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu bi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istatharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah. La ilaha illallah. Sawu lakum baina tasbih as-sakin dalam salat. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim
صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتبين